hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, betul? Nah, apakah nanti hasil dari 5 ini yang sudah istilahnya clean and clear ini, ya, itu misalnya bersesuaian atau tidak bersesuaian dengan hasil real count KPU, itu bukan concern kami sebenarnya. Walaupun nanti, ya, tetap kami yakin kalau semua proses ini yang sudah dilakukan benar, kami yakin hasilnya benar. Itu posisi persepsi hari ini. Dan sampai itu sama dengan 2 yang kami nyatakan tidak clean secara proses ilmiah. Terus kami diminta mengakui bahwa yang dilakukan Puskaptis dan JST itu benar secara ilmiah. Tidak bisa Bapak-Bapak sekalian. Kenapa? Kami tidak mengaudit prosesnya, kan? Bagaimana kita tahu itu memenuhi standar-standar kaidah ilmiah? Anda tahu sendiri, kan? Dalam iklim ilmiah, keterbukaan itu adalah roh dari ilmiah. Keterbukaan, sikap ilmiah, orang harus mau membuka proses itu. Seperti juga sidang tesis, kan, sidang disertasi, coba kalau seperti ini. Kami persepsi diminta mengakui, misalnya nanti, 2 lembaga itu ternyata hasilnya sama dengan KPU dan mereka benar. Kalau itu terjadi, kami tetap tidak akan berani berprinsip. Kami jelas prinsip kami tidak akan mengatakan ya 2 ini benar. Paling tidak hari ini dari itikat kita tidak bisa mengatakan 2 ini punya itikat ilmiah yang benar. Itu kan prinsip dasar. Kita audit secara berapa jam. Dan indikator politik sendiri itu di Metro, ya. Populi Center juga sendiri itu di Raja Wali TV, ya. Poltreking seperti Anda sudah tahu adalah melakukan pusatnya di Arya Duta, mereka melakukan itu walaupun detik-detik terakhir jam 9 kalau tidak salah tidak jadi tampilkan di Dewan, ya. Saya kira waktu itu Santa Yuda sudah buka press release, ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kenapa tidak tercapai kesepakatan dan Santa Yuda memutuskan tidak meneruskan kerjasama dia di Dewan, ya. Tapi kita mengaudit semua proses yang dilakukan poltreking di Arya Duta itu dan semua clear, ya, datanya bagus, semua ada prosesnya, jadi memenuhi syarat. Persoalan ternyata tidak jadi dipublikasi di Dewan bukan urusan kita, ya. Jadi Puskaptis tidak terjadi data, ya, karena melanggar kode etik, ya, kita keluarkan dari proses. Nah, begitu, Ibu, ya. Melakukan survei secara nasional ke depan pada mendatang atau hanya pada ini belum dirumuskan lebih jauh. Nanti ini wewenangnya persepsi secara utuh. Jadi nanti saya kembalikan kepada di situ ada lihat itu ada Dewan Persepsi. Kalau kita di atas nih. Oh iya, ini visi kami Dewan Syariah, Dewan Suria. Ini apa saya? Majelis Suro. Kiai Haji Hamdi, Kiai Haji Hari. Jadi nanti kita serahkan ke badan pengurus persepsi. Belum. Pada waktu itu Pak Niko jadi pengurus yang baru dari Pak Firdaus itu bulan berapa? Desember 2013. Nah, kita mendengar di media ada kasus Puskaptis sebelum itu, ya, gitu, ya. Diintervensi oleh pendana, karena itu akan menyalahi kelihatan dari proses ilmiah yang kita audit itu hasil otak-atik, kan? Ya, jadi kalau itu bisa dijaga saja, sebenarnya bagi kita tidak masalah. Dia dapat uang dari mana? Gitu. Kadang-kadang juga kalau mau menelusuri aliran uang, itu kan saya harus belajar lebih ilmu PPATK itu. Nah, repot lagi kita ilmunya nggak dari situ, kan? Apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh Dewan Persepsi sebelum ini? Iya, kita tahu bahwa sebelum ini juga pernah ada kasus. Tahun 2009, gitu kan? itu 2009, Dewan Etik juga pernah memanggil pada waktu itu
3 lembaga, ya. Yang saya ingat itu ada LSI, Lembaga Survei Indonesia, dan LRI, Johan Silalahi dulu. Karena hasil surveinya itu bukan quick count, saudara-saudara. Hasil survei itu bertolak belakang pada waktu dan objek yang sama, jadi penelitiannya sama tentang pilpres waktu itu, hasilnya bertolak belakang, dan hanya yang datang itu adalah LSI membuka semua proses. LRI sama dengan kasusnya dengan JSI, datang setelah 1 hari dia tidak datang, besok muncul surat ke Persepi mengundurkan diri. Begitu. Yang paling baik sebetulnya memberikan akreditasi itu ya asosiasinya itu sendiri. Jadi artinya asosiasi itu bisa memberikan sertifikasi ya. Jadi ada menjadi kewajiban daripada organisasi itu sendiri sebetulnya untuk memberikan pelatihan kepada anggota-anggotanya, kemudian memberikan rekomendasi kepada anggota-anggotanya yang cukup baik dalam melakukan quick count atau survei gitu. Jadi saya sebetulnya lebih cenderung kepada regulasi masyarakat sipil sendiri daripada regulasi yang dimiliki oleh negara. Jadi mungkin pendapat pribadi saya bukan sebagai persepsi. Karena bicara pertanggungjawaban. Ya, jadi suatu asosiasi juga bertanggung jawab untuk memberdayakan anggota-anggotanya secara dalam kemampuan metodologi, dalam kemampuan ilmiah, dalam kemampuan lain-lain seperti itu. Ini Pak, terutama dua yang nggak mau datang itu. Ya, kalau gue yang mau datang, Sorry dari yang ada aja deh yang 7. Oh, ada cerita tanyakan dadanya, Yai. Ya, TV. Jadi apa? Tergantung kan, misalnya gini, ya, tergantung kontraknya dengan tinggi, dan itu biayanya dari TV. Maksudnya rata-rata TV apa bukan? Ya. Soalnya kan ada pihak salah satu capres menyatakan kan ada yang dinanai pihak asing lah, apalah gitu. Nah itu maksudnya penjelasan dari Dewan Etik gimana Pak? Ya, saya sudah mengatakan tadi, kita fokus tidak ke situ, karena kalau kita bagikan clear dulu proses keilmiahannya, itu dilakukan due prosesnya itu ya, kalau di hukum due diligence namanya itu ya, kita semua itu sudah mendesak ya. Masalah pendanaan kan tidak terlalu masalah. Maksudnya begini, quick count ini ya, ini harus yang melakukan itu sadar betul bahwa objek yang diselidikinya itu sesuatu barang yang sudah pasti, gitu. Hasil coblosan itu kan sudah pasti dan gampang nanti diverifikasi. Jadi saya kira kalau lembaga itu berani bermain-main dengan data, dia nanti akan membalik ibu ya. Jadi kami lebih fokus verifikasi proses ilmiahnya dulu. Kalau itu sudah clear ya, bagi kami tidak masalah siapa. Tapi tadi yang mendanai tidak masalah siapa mendanai. Apa? Kenapa? Oh, coba ya. Ini saya sembiayai, ya. Untuk yang SMRC coba tanya Jayadi, itu dia hafal. Jay, di TV. Ya, kita sekarang apa yang terjadi karena mereka putus kontak dan itu mendadak pagi-pagi, ya, gitu ya. Takut gitu Pak, gara-gara quick count ini Pak, masa depannya supaya Agak apa? agak tanda kutip akut pada Akut, kayak penyakit aja kan dokternya akut. Apa kronis? Diinfokan ke masyarakat untuk menghilangkan keresahan masyarakat. Satu-satunya bisa dilakukan oleh Persepi membuat klarifikasi, betul? Dari berapa anggota kita ini? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 7 memenangkan satu pasangan tertentu? Kenapa 2 memenangkan pasangan tertentu? Tentu ada, kalau hasilnya berbeda, satu-satunya cara untuk mengklarifikasi kita lihat proses, betul? Kita audit prosesnya, kita lihat metodologinya, kita klarifikasi supaya masyarakat dapat kejelasan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian infokan ke masyarakat hasil audit dari Persepi yang clear 7 ini, yang 2 menolak di audit. Kan jelas posisinya kan? Kalau menolak artinya apa? Ya ada ditutup-tutupi. Kan jelas sekali kan? Silakan masyarakat menilai. Nah, dengan begitu enggak selesai keanggotaan kita, Bu ya. Ya. Yang melakukan klarifikasi seperti yang dilakukan oleh dan Bapak di mana, Pak? Kosa Kompas. Saya minta Kompas buat klarifikasi. dan ada juga lembaga yang melakukan survei yang melakukan survei kalau misalkan dia tidak berafiliasi dengan organisasi manapun itu. Dan ini berbeda. Ya, apakah ini ini tidak tetap membuat kegalauan masyarakat? Ini tetap ada 2 hasil. Iya. Jadi, ya bagaimana Pak? Jadi kalau Pak Ustaz, ya kita lama di Persepi memikirkan itu. Cuma kita bilang apa daya kita dan organisasi Persepi tidak bisa memanggil Kompas. Bisa di depan Kompas kita panggil. Ya nggak bisa kan? Ya apapun, tapi kan melakukan ya RRI juga bisa mengatur dari lembaga survei kan? RRI. Ya, IRC tidak tergabung di mana-mana, tidak terafiliasi. Dan hasilnya berbeda dengan. Ya, jadi ya betul Bapak Ustaz, Bapak ini masih menyisakan persoalan, tapi gimana ini yang sebisa mungkin kita lakukan, Persepi lakukan, gitu kan ya? Gitu. Menurut kami yang paling tidak di luar kuasa Dewan Etik Persepi lah untuk menyelesaikan seluruh persoalan kekacauan atau kegalauan yang ditimbulkan oleh adanya quick count yang berbeda. Tapi paling tidak apa yang sudah dilakukan oleh Dewan Etik adalah untuk meyakinkan dengan mengaudit anggota-anggotanya yang mau diaudit bahwa yang 7 itu sudah melakukan quick count dengan suatu proses yang benar menurut cara-cara yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh Dewan Etik. Jadi kekacauan yang timbul sekarang itu tidak di luar kuasa kita lah sebagai Dewan Etik Persepi. Mereka tidak merilis survei yang mereka lakukan atas pesanan indikator sama ya. Jadi yang disebut oleh media Australia Sydney Morning Herald itu 3 lembaga. Tiga lembaga ternyata. Nah, ini 3 lembaga, 1 CSIS, 2 SMRC, 1 lagi indikator. Yang menurut informasi yang dibuat oleh wartawan Sydney Morning Herald itu dianggap menyembunyikan kebenaran, kan gitu ya. Nah, problemnya adalah survei yang dilakukan oleh ketiga lembaga termasuk kami, indikator, SMRC dan CSIS itu tidak dibiayai oleh dana publik. Jadi kami tidak punya kewajiban untuk merilis hasil survei. Nah, menurut saya Persepi baru punya hak untuk meminta penjelasan jika suatu lembaga survei merilis hasil surveinya karena sudah terkait dengan publik, termasuk lembaga survei yang tergabung dalam Persepi itu harus mendisklose sumber dananya ketika dia merilis ke publik, dan itulah yang kami lakukan selama ini. Ketika tidak kami rilis, menurut saya itu bukan salah kami, karena memang kami tidak dibiayai sama APBN, gitu ya. Jadi, dan yang kedua, Sydney Morning Herald tidak akurat juga untuk memberitakan berita masalah itu. Terkesan seolah-olah Jokowi sudah kalah dalam berita itu. Jadi ada impresi yang tertulis dalam berita itu seolah-olah Jokowi sudah
kalah. Padahal data kami belum ada crossing. Setidaknya data indikator bedanya 0,6%. Jokowi masih di atas di akhir bulan Juni. Kemudian SMRC 0,7%, CSIS 1,sekian persen. Belum ada crossing, tapi berita itu terkesan Prabowo sudah menjadi favorit. Kira-kira begitu. Apakah isu hal seperti ini bahasa Inggris bisa ngerti kok? Berdasarkan keahlian yang kita butuhkan. Jadi saya punya background political psychology yang mengerti riset. Pendidikan saya political psychology dan riset metodologi statistik dan psikometri. Itu bidang saya. Itu ya. Cuma saya perlu misalnya backup untuk orang yang mengerti detail ya, teknik pick out itu mungkin yang pernah pengalaman. Kalau for pick out itu di Indonesia adalah LP3S, Pak Rustam Ibrahim. Makanya saya pilih Pak Rustam Ibrahim, dasarnya adalah keahlian. Saya perlu backup Pak Yahya Umar. Pak Yahya Umar ini ahli statistik, juga ahli psikometri yang jago dalam sampling. Pak Hari Wijayanto adalah bekas ketua Departemen Statistika EIPB, ya, dan kebetulan dia adalah memang ketua dewan etik kami, ya. Pak Burhan, Pak ini tidak aktif dalam proses ini, makanya kita membentuk juga task force dengan menambahkan 3 supaya ini menjadi independen dan kredibel, ya. Jadi dewan etik sedang setiap orang punya pilihan bebas. Kita tidak mempersoalkan itu sepanjang misalnya 5 posisi dewan etik ini bekerja taat pada prosedur yang kita gariskan. Prosedur kita clear bahwa yang kita audit itu adalah proses keilmiahan. Oke, ini panduannya. Kalau di audit sampling, ya, lihat, ya, tanya dulu bagaimana agar anggotanya terbuka menjalankan ini pada KPU. Di sana mereka ada menterinya apa itu proses hasil itu kan bagus. Ini yang harus kita harapkan proses yang benar ini. Seperti